Apakah Isa versi Islam sama dengan Yesus versi Alkitab? Jika benar sama, mengapa fakta sejarah, kesaksian saksi mata, dan ajaran-ajaran Yesus justru bertentangan total dengan Isa versi Islam? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Di dalam diskusi Kristen Islam, klaim yang paling sering terdengar adalah Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab. Tapi ketika kita buka sejarah, kita buka teks, kita lihat saksi mata, kita analisis misi hidup mereka, ajaran, gelar, bahkan pengakuan diri mereka, kita menemukan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, bahwa Isa versi Al-Quran dan Yesus versi Injil adalah dua pribadi yang berbeda. Logikanya sangat sederhana. Jika dua sosok memiliki sejarah berbeda, ajaran berbeda, misi berbeda, gelar berbeda, dan pengakuan diri yang bertolak belakang, tidak ada alasan yang kuat bagi umat Islam untuk mengklaim bahwa Isa dan Yesus satu pribadi. Justru yang kita dapati, perbedaan mereka terlalu besar. Di sini, saya mengajak umat Islam berpikir jujur, logis, dan historis. Jika memang benar, Isa dan Yesus satu pribadi, maka sejarahnya harusnya konsisten, seperti yang terdapat dalam Injil. Oleh karena itu, mari kita uji klaim Islam, bahwa Isa dan Yesus sama, dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Isa dalam Al-Quran benar-benar Yesus dalam Alkitab, mengapa Al-Quran justru menolak penyaliban? Suatu peristiwa yang disaksikan langsung oleh murid-murid, orang Farisi, Saduki, tentara Romawi, masyarakat umum, Simon Kirene. Bahkan kisah itu dicatat oleh sejarawan non-Kristen, seperti Flavius Josephus dan Cornelius Tacitus. Bagaimana mungkin Isa versi Islam tidak disalib, sementara bukti sejarah, saksi mata, dan catatan lintas kelompok, semuanya sepakat bahwa Yesus benar-benar disalib? Apakah masuk akal diklaim satu pribadi, tapi memiliki sejarah yang berbeda secara total? Yang kedua, dalam Islam, Isa tidak pernah disebut anak Allah, sedangkan seluruh Injil berulang kali menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah. Jika satu pribadi dapat memiliki dua identitas teologis yang saling bertolak belakang, yang satu sebagai anak Allah, yang satu lagi bukan anak Allah, pertanyaannya, apakah itu masih bisa disebut pribadi yang sama? Yang ketiga, Isa dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Allah sebagai Bapa, dan konsep Allah sebagai Bapa dianggap syirik. Tetapi Yesus dalam Alkitab ratusan kali memanggil Allah sebagai Bapanya. Jika hubungan Yesus dengan Allah bersifat personal, dekat, dan unik, sementara Isa dalam Islam tidak pernah mengajarkan hubungan seperti itu. Pertanyaannya, apakah pantas menyebut kedua sosok tersebut pribadi yang sama? Yang keempat, Yesus dalam Alkitab memberi amanat agung, yang artinya, Injil harus diberitakan hingga ke ujung bumi. Tetapi Isa dalam Al-Quran tidak pernah memerintahkan hal yang sama, bahkan tidak mendukung penyebaran Injil. Jika misi Yesus adalah pemberitaan Injil, sedangkan misi Isa versi Islam mengharuskan tunduk pada syariat. Dua misi yang berbeda, dua pesan yang berbeda secara total. Pertanyaannya sederhana, apakah masuk akal menyebut Isa dan Yesus pribadi yang sama? Yang kelima, Al-Quran sangat jelas menolak inti karya Yesus, seperti peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Padahal seluruh iman kekristenan berdiri di atas karya tersebut. Jika misi Yesus adalah menyelamatkan manusia dari dosa melalui salib, sementara Isa versi Islam tidak memiliki misi keselamatan apapun. Pertanyaannya, apakah masuk akal dua misi yang berlawanan itu berasal dari pribadi yang sama? Yang keenam, jika umat Islam mengklaim Isa adalah Yesus, mengapa kita tidak dapat menemukan ajaran Yesus secara utuh dalam Isa versi Al-Quran?
Seperti contoh, berilah pipi kiri, kasihilah musuhmu, pikulah salibmu, lahir baru, atau ampunilah 70 kali, 7 kali. Jika ajaran Yesus menghilang secara total dalam versi Islam, atas dasar apa umat Islam menyebut pribadi Isa sama dengan pribadi Yesus? Yang ketujuh, Yesus dalam Alkitab berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," sebuah deklarasi keilahian yang sangat jelas. Tetapi Isa versi Al-Quran tidak pernah sekalipun mengucapkan pernyataan bahwa Isa sebanding dengan Allah. Jika Yesus mengaku setara dengan Allah, sedangkan Isa versi Al-Quran menolak keras pengakuan itu. Pertanyaannya, dapatkah dua deklarasi yang bertolak belakang ini berasal dari sosok yang sama? Yang kedelapan, dalam Alkitab, Yesus disebut Tuhan oleh malaikat Gabriel, oleh Thomas, dan oleh Paulus lebih dari 200 kali. Tetapi Isa versi Islam tidak pernah disebut Tuhan oleh siapapun dalam Islam. Jika gelar dan status mereka berbeda jauh, bagaikan langit dan bumi, logiskah umat Islam mengklaim Isa dan Yesus pribadi yang sama? Yang kesembilan, jika Isa adalah Yesus, mengapa silsilah, latar belakang keluarga, dan tujuan kedatangan mereka berbeda? Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sementara Isa versi Islam hanyalah sesosok nabi tanpa misi penebusan. Keduanya memiliki dua misi berbeda dan bertolak belakang. Yesus membawa keselamatan, sedangkan Isa versi Al-Quran hanya seorang nabi pembawa pesan. Apakah logis menyebut Isa versi Al-Quran dan Yesus versi Alkitab pribadi yang sama? Yang ke-10, mengapa Al-Quran menambahkan cerita-cerita yang tidak ada dalam Injil, seperti Isa menciptakan burung dari tanah liat? Al-Quran justru menghilangkan kisah-kisah historis yang terbukti disaksikan oleh saksi mata, seperti Yesus berjalan di atas air, membangkitkan Lazarus, disalibkan, dan bangkit dari kematian? Jika narasi-narasi inti tentang Yesus hilang dalam versi Islam dan diganti cerita tanpa sumber sejarah, pertanyaannya, apakah benar kita sedang membicarakan pribadi yang sama? Yang ke-11, jika Isa dalam Al-Quran benar-benar sama dengan pribadi Yesus, mengapa tempat kelahiran mereka tidak sama? Yesus lahir di Betlehem, sesuai dengan catatan Injil, sedangkan versi Al-Quran mengatakan, Isa lahir di bawah pohon kurma. Pertanyaannya, apakah bisa pribadi yang sama, tapi lahir di tempat yang berbeda? Setelah kita bandingkan secara jujur, tidak ada satupun titik temu yang benar-benar menyatukan Isa versi Al-Quran dan Yesus versi Alkitab. Sejarahnya berbeda, ajarannya berbeda, misinya berbeda, bahkan pengakuan diri bertolak belakang. Satu-satunya kesimpulan logis adalah mereka bukan satu pribadi, melainkan dua sosok yang berbeda. Pesan penutup, saya mengajak setiap umat Islam untuk merenungkan ini. Apakah keyakinan Anda selama ini tentang Isa dalam Al-Quran benar-benar berdasarkan fakta sejarah dan realitas, ataukah hanya asumsi yang dipaksakan agar terlihat cocok? Jika Anda ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau ingin membantah isi video ini, silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.